Pernahkah kalian merasakan bahwa ada seseorang yang terus-menerus menghantui pikiran kalian, bahkan saat kalian sedang sibuk dengan kegiatan sehari-hari? Mungkin itu adalah teman lama, mantan, atau bahkan seseorang yang baru saja kalian temui. Perasaan ini bisa sangat kuat dan seringkali kita bertanya-tanya, apakah mereka juga memikirkan diri saya seperti saya memikirkannya? Selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Di dalam video kali ini kita akan mengungkap tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mungkin saja kamu benar-benar ada di pikiran orang itu. Dari sinyal-sinyal kecil hingga momen-momen yang tak terduga, setiap tanda bisa memberikan petunjuk tentang hubungan dan perasaan yang terjalin. Langsung saja kita mulai pembahasannya dan lihat apakah kamu termasuk salah satu orang yang masih ada di pikiran seseorang. Yang pertama, mereka menggunakan kode-kode khusus saat berbicara. Tanda pertama bahwa kamu masih ada di pikiran seseorang adalah ketika mereka menggunakan kode atau istilah khusus saat berbicara denganmu. Pernahkah kamu merasa bahwa percakapan kalian dipenuhi dengan lelucon atau istilah yang hanya kalian berdua yang mengerti? Misalnya mungkin kalian punya frasa tertentu atau lelucon lucu dari pengalaman bersama yang selalu muncul saat kalian berbincang. Hal ini bukan hanya sekedar kebetulan, itu adalah tanda bahwa mereka menghargai momen-momen yang telah kalian lalui dan ingin menjaga ikatan tersebut. Dengan menggunakan kode-kode ini, mereka menunjukkan bahwa kamu masih memiliki koneksi khusus di dalam pikiran mereka. Ini adalah cara yang halus, tetapi jelas untuk mengingatkanmu bahwa meskipun waktu telah berlalu, kenangan dan perasaan itu masih hidup. Jadi jika kamu mendengar istilah atau lelucon itu muncul lagi, bisa jadi itu adalah sinyal yang kuat bahwa mereka masih memikirkan dirimu. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mereka mencari tahu tentang kehidupanmu melalui teman dekatnya. Tanda yang selanjutnya bahwa kamu masih ada di pikiran seseorang adalah ketika mereka berusaha mencari tahu tentang kehidupanmu melalui teman-teman dekatmu. Mungkin kamu tidak langsung berkomunikasi dengan mereka, tetapi ada sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa mereka masih tertarik dengan apa yang terjadi dalam hidupmu. Jika kamu mendengar bahwa teman-temanmu sering ditanya tentang apa yang kamu lakukan, bagaimana kabarmu, atau bahkan hal-hal kecil yang terjadi dalam hidupmu, itu bisa menjadi tanda yang jelas. Dan ketika seseorang peduli untuk mengetahui tentang kehidupanmu melalui orang lain, ini menunjukkan bahwa mereka masih memiliki rasa penasaran dan perhatian yang mendalam terhadap dirimu. Mereka mungkin tidak ingin langsung menghubungimu, mungkin karena berbagai alasan seperti rasa malu atau takut mengganggu. Namun melalui teman-teman kalian, mereka berusaha tetap terhubung dan mengikuti perkembangan hidupmu. Ini adalah indikasi bahwa meskipun jarak ataupun waktu memisahkan kalian, perasaan dan perhatian mereka terhadapmu tetap ada. Jadi jika kamu mendengar bahwa mereka sering bertanya tentangmu, itu bisa menjadi sinyal yang kuat bahwa kamu masih memiliki tempat spesial di hati mereka. Yang ketiga, mereka tiba-tiba muncul di tempat yang kamu suka. Tanda ketiga bahwa kamu masih ada di pikiran seseorang adalah ketika mereka tiba-tiba muncul di tempat yang kamu suka. Misalnya jika kamu sedang mengunjungi kafe favoritmu atau menghadiri acara-acara tertentu dan tiba-tiba saja mereka juga terlihat di sana, itu bisa menjadi pertanda yang menarik. Kehadiran mereka di tempat-tempat yang kamu kunjungi bisa jadi bukan kebetulan. Ini mungkin merupakan cara mereka untuk menunjukkan bahwa mereka ingin berinteraksi atau sekedar melihatmu kembali. Muncul di lokasi yang kamu suka, menunjukkan bahwa mereka peduli dengan hal-hal yang kamu nikmati dan mungkin ingin berbagi momen tersebut denganmu. Tindakan ini bisa diartikan sebagai sinyal bahwa kamu masih ada di benak mereka. Mereka mungkin merasa bahwa dengan berada di tempat yang sama, mereka memiliki kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi secara tidak langsung. Ini adalah langkah kecil tetapi signifikan yang menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya menjauh dan masih ada ketertarikan untuk terhubung kembali. Jadi jika kamu melihat mereka di tempat yang sering kamu kunjungi, bisa jadi itu adalah tanda bahwa mereka memang berharap untuk bertemu dan menjalin kembali hubungan denganmu. Yang keempat, mereka merasa nostalgia saat bertemu kamu. Apakah kamu pernah merasakan momen saat kalian bertemu dan tiba-tiba saja mereka mulai berbagi cerita masa lalu atau tertawa mengenang kenangan bersama? Jika iya, itu adalah pertanda yang sangat kuat. Saat seseorang merasa nostalgia, itu menunjukkan bahwa mereka menghargai momen-momen yang telah kalian lalui bersama. Mereka mungkin teringat akan saat-saat bahagia,
tertawa, atau bahkan tantangan yang kalian hadapi. Dan semua itu menciptakan ikatan emosional yang sulit untuk dilupakan. Ketika mereka berusaha menghidupkan kembali kenangan tersebut, itu menunjukkan bahwa kamu masih memiliki tempat istimewa di pikiran dan hati mereka. Berbagi cerita masa lalu bukan hanya sekedar percakapan, itu adalah cara mereka untuk mengungkapkan betapa berharganya hubungan kalian di masa lalu. Nostalgia juga seringkali membawa perasaan hangat, dan ketika mereka merasakannya saat bersamamu, itu adalah tanda bahwa mereka ingin menjaga hubungan tersebut tetap hidup kembali, meskipun mungkin ada jarak atau waktu yang memisahkan kalian. Yang kelima, mereka merasa canggung di sekitar kamu. Dan yang terakhir, tanda bahwa kamu masih ada di pikiran seseorang adalah jika mereka merasa canggung atau gelisah saat bertemu denganmu. Apakah kamu pernah merasakan suasana yang aneh ketika bertemu dengan seseorang yang seharusnya kamu kenal baik? Jika mereka tampak ragu-ragu, menghindari kontak mata, atau bahkan tampak gelisah saat berbicara denganmu, itu bisa jadi tanda yang kuat bahwa mereka masih memiliki perasaan yang cukup kuat. Rasa canggung ini seringkali muncul dari ketidakpastian. Mungkin mereka sedang memikirkan kembali hubungan kalian, kenangan yang telah kalian bagi, atau bahkan bagaimana perasaan mereka saat ini. Ketika seseorang memiliki perasaan yang mendalam, pertemuan bisa menjadi momen yang penuh dengan tekanan, terutama jika mereka tidak yakin tentang bagaimana kamu merasakannya. Canggungnya mereka bisa menjadi pertanda bahwa mereka masih memperhatikanmu dan memikirkan bagaimana perasaanmu terhadap mereka. Rasa gelisah ini menunjukkan bahwa mereka tidak ingin mengganggumu, tetapi di sisi lain, mereka juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang ada. Dan itulah pembahasan kita hari ini, 5 tanda bahwa kamu masih ada di pikiran seseorang. Ingatlah, meskipun kita mungkin tidak selalu berkomunikasi secara langsung, ikatan yang pernah terjalin bisa tetap hidup dalam pikiran dan hati kita. Dan bagaimana denganmu? Apakah kamu pernah mengalami salah satu tanda ini? Atau kamu punya pengalaman lain terkait topik kita hari ini? Jangan ragu dan sungkan untuk share pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.